Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah folklore yang akan membahas tentang keterampilan bercerita secara lisan. Adapun kelompok 13 yang beranggotakan Arista Auliawati NIM 19188201016. Kemudian ada Nadia Wulandari NIM 19188201032. Kemudian ada Fashila Aulia Londo NIM 311419020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasila Aulia Londo, saya kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan bercerita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, keterampilan berasal dari kata dasar terampil. Keterampilan adalah kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dengan menggunakan akal, pikiran, ide, atau kreativitasnya yang kemudian dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus atau setiap saat. Sedangkan bercerita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menuturkan cerita. Nah, bercerita adalah kegiatan menyampaikan atau menuturkan suatu hal yang mengisahkan perbuatan atau peristiwa yang positif dan disampaikan secara lisan untuk disampaikan kepada orang lain. Dengan bercerita ini, kita dapat memberikan motivasi kepada orang lain karena jika kita menceritakan hal-hal yang positif, orang akan dapat mencontoh dari pengalaman yang telah kita ceritakan kepada mereka. Bercerita juga ini dapat kita lakukan dengan menggunakan lisan atau dengan menggunakan alat peraga. Menurut Daniel, bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan. Oleh karena itu, orang yang menjadikan cerita harus menyampaikannya secara menarik. Keterampilan bercerita yang baik dan benar itu memerlukan pengalaman, mental, fisik, serta kemampuan berpikir yang memadai. Sebagai tambahan, dalam bercerita juga kita harus menguasai keterampilan-keterampilan seperti ketepatan tata bahasa sehingga kata dan kalimat yang kita ucapkan nanti akan menjadi jelas dan jernih saat didengar. Maka dari itu, keterampilan bercerita lisan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita latih dan kita pelajari agar kita dapat memberikan suatu hal yang positif kepada orang lain. Baik, kira-kira seperti itu penjelasan tentang pengertian keterampilan bercerita lisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan bercerita lisan. Bercerita lisan adalah suatu hal yang dilakukan dengan cara menuturkan sebuah cerita secara lisan untuk memberikan pengalaman atau pengetahuan kepada orang lain dalam hal yang positif. Menurut Mudini dan Salamat Purba, tujuan bercerita ada 5. Yang pertama yaitu mendorong atau menstimulasi. Mendorong atau menstimulasi yaitu ketika pembicara sedang bercerita untuk memberikan semangat dan gairah reaksi hidup yang diharapkan dapat membangun semangat dan gairah hidup para penonton atau audiens. Misalnya, pidato kepala sekolah kepada siswa agar siswa tetap semangat karena akan mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua, meyakinkan. Meyakinkan yaitu ketika sedang bercerita, pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap dari pendengar. Hal yang penting dalam meyakinkan yaitu argumentasi atau alasan kita yang kuat dan harus ada bukti, fakta, dan contoh sebagai penguat untuk argumentasi kita agar dapat meyakinkan pendengar. Yang ketiga, Menggerakkan artinya apabila pembicara menginginkan adanya tindakan dari para pendengar. Misalnya, adanya seruan persetujuan atau sebaliknya.
penggalangan dana, aksi sosial, dan sebagainya. Keyakinan yang mendalam adalah dasar dari cerita. Pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap dari pendengar. Hal yang penting dalam meyakinkannya itu argumentasi atau alasan kita yang kuat, dan harus ada bukti, fakta, dan contoh sebagai penguat untuk argumentasi kita agar dapat meyakinkan pendengar. Yang ketiga, Menggerakkan artinya apabila pembicara menginginkan adanya tindakan dari para pendengar. Misalnya, adanya seruan persetujuan atau sebaliknya, penggalangan dana, aksi sosial, dan sebagainya. Keyakinan yang mendalam adalah dasar dari perbuatan tersebut. Yang keempat, menginformasikan. Menginformasikan di sini artinya ketika pembicara menyampaikan suatu cerita itu bermaksud untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar agar dapat dimengerti. Misalnya, seorang teman sekelas yang mempresentasikan materinya, seorang dokter yang menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan, dan polisi yang menyampaikan pentingnya memahami dan mempelajari tentang tata tertib berlalu lintas. Yang terakhir, menghibur. Menghibur artinya pembicara ingin para pendengar menjadi senang dan gembira dari cerita yang disampaikannya. Biasanya ini sering dilakukan pada saat mendongeng ataupun pada saat acara-acara tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melatih keterampilan berbicara secara lisan. Dalam bercerita secara lisan itu harus senantiasa dilatih serta diasah agar keterampilan bercerita kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melatih bercerita secara lisan ini. Yang pertama ada olah vokal. Olah vokal adalah salah satu latihan untuk mengatur vokal kita, di mana kita harus menempatkan rendah tingginya suara kita dengan baik. Jadi berdasarkan tempat yang tepat gitu. Vokal yang baik akan menjadikan intonasi suara menjadi lebih baik lagi. Dan melatih vokal itu bisa membantu kita untuk menirukan berbagai suara. Jadi waktu kita bercerita itu misalnya kita mendapati peran sebagai menceritakan sebagai hewankah itu jadi kita bisa menirukannya. Entah dalam bercerita kita memerankan sebagai seorang bapak atau sebagai nenek-nenek, dan olah vokal ini sangat penting supaya kita bisa menirukan karakter-karakter tersebut. Nah, dalam olah vokal itu ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain latihan pernapasan dasar. Nah, latihan pernapasan dasar ini bisa kita lakukan dengan cara menarik napas, tahan, dan hembuskan. Itu dilakukan sebanyak 8 kali dengan mengangkat kedua tangan, sebatas dengan bahu dan diturunkan. Dan yang kedua ada latihan pernapasan perut. Saat melakukan latihan ini, ketika menarik napas, perut akan menjadi lebih besar. Jadi pernapasan ini berbeda saat kita melakukan pernapasan biasa. Yang paling benar adalah saat kita melakukan pernapasan perut, perut kita akan menjadi lebih besar. Jadi saat kita menarik napas, usahakan perut ini menjadi lebih besar, maka latihan pernapasan perut ini bisa berhasil. Pernapasan perut ini biasa saya lakukan saat saya hendak bernyanyi, karena menurut saya pernapasan perut ini menyimpan cadangan napas yang cukup besar. Jadi waktu saya bernyanyi itu bisa kuat gitu. Nah, dari pengalaman saya bisa disimpulkan bahwa latihan pernapasan perut ini sangat efektif untuk dilakukan saat kita melakukan performance, supaya kita tidak bisa kehabisan nafas. Bisa juga nih dilakukan saat kita bercerita secara lisan. Kan sangat tidak enak jika waktu kita bercerita kita kehabisan nafas. Tidak enak banget ya. Makanya
kita usahakan latihan pernapasan perut ini secara maksimal. Bisa juga sih sama pernapasan yang lain. Kemudian ada latihan pernapasan dada. Pada saat melakukan pernapasan dada, saat menarik nafas, dada kita cenderung untuk mengangkat ke atas. Gitu. Kemudian udara yang kita dapatkan itu hanya sedikit. Jadi kayaknya pernapasan dada ini bisa kita lakukan, cuman kurang efektif menurut saya. Kemudian ada latihan pernapasan diafragma. Pada latihan ini, saat bernapas, seluruh lingkaran diafragma kita akan membengkak. Udara yang masuk dari hidung dan juga mulut, lingkar diafragma tersebut terletak sedikit di atas perut, sampai ke bagian belakang badan. Dan udara yang dihasilkan itu cukup banyak dan mudah diatur. Kemudian ada berbicara menggunakan suara perut. Berbicara dengan menggunakan suara perut ini biasa dilakukan saat pendongeng ingin mengeluarkan suara yang bulat dan besar. Suara perut ini adalah suara yang rendah, akan tetapi jika didengarkan akan terdengar seperti suara yang begitu besar. Suara ini biasanya dilakukan untuk tokoh-tokoh seperti hewan yang besar, kemudian tokoh pemimpin atau raja begitu. Kemudian ada berbicara menggunakan suara kepala. Jika berbicara dengan suara perut itu menghasilkan suara yang rendah dan besar, maka suara kepala ini lain halnya. Lain halnya maksudnya adalah kebalikan dari suara perut tadi. Maka berbicara dengan suara kepala ini, dengan menggunakan suara kepala ini, menghasilkan suara yang kecil sekaligus tinggi jika didengarkan. Nah, suara ini biasa digunakan untuk tokoh-tokoh seperti hewan kecil atau anak kecil pula. Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu intonasi. Salah satu hal yang penting karena intonasi itu pada saat kita bercerita akan membantu kita untuk terlihat lebih menarik dan tidak terkesan monoton saat melafalkan cerita. Pengucapan yang kita lakukan itu bisa menaikkan serta menurunkan volume serta nada suara. Nah, pendongeng itu harus mengetahui kapan harus melakukan suara yang rendah, suara yang tinggi, kemudian cepat lambatnya suara, supaya itu bisa agar yang kita sampaikan tuh bisa tersampaikan nih, gitu. Kemudian ada yang perlu diperhatikan lagi adalah tempo. Tempo merupakan cepat atau lambat saat kita berucap. Tentunya pada saat kita mendongeng, kita harus bisa menyesuaikan kecepatan atau tekanan saat kita menyampaikan cerita, agar penonton itu dapat memahami ucapan yang kita sampaikan. Nah, dengan melakukan latihan-latihan di atas, itu cukup membantu agar kita dapat melakukan olah vokal dengan baik. Kemudian yang kedua ada mengolah bahasa. Mengolah bahasa untuk melatih keterampilan bercerita merupakan hal yang penting pula, yaitu kemampuan dalam memahami serta menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya penonton atau pendengar dapat memahami cerita yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga ada penghayatan serta ekspresi. Bercerita itu harus dilakukan dengan penjiwaan serta ekspresi yang tepat. Jika tidak, maka penonton akan menganggap kita itu bercerita secara monoton dan tidak ada feel-nya, tidak ada ruhnya begitu. Dan akan mungkin mengakibatkan tidak adanya imajinasi dan mungkin akan mengakibatkan tidak adanya emosi serta imajinasi yang tercipta. Sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak akan tersampaikan ke penonton atau pendengar. Cerita yang disampaikan dengan penuh penghayatan serta penjiwaan tentunya akan menghasilkan ekspresi yang sesuai dengan keadaan atau situasi pada cerita tersebut. Ya, mungkin kita bisa membuat ekspresi tanpa penghayatan. Akan tetapi, itu akan hasilnya berbeda. Berbeda dengan ekspresi yang kita luapkan dari dalam hati kita. Maka dari itu, latihan penghayatan haruslah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Penghayatan atau ekspresi sangat dibutuhkan dalam bercerita. Penghayatan atau ekspresi sangat dibutuhkan saat kita mendongeng atau bercerita. Dengan melatih ekspresi serta penghayatan kita dalam sebuah cerita, akan membantu keterampilan bercerita kita, dan para penonton pun akan menikmati cerita kita.
Kemudian yang keempat ada penguasaan materi. Penguasaan materi ini juga perlu dilakukan agar pada saat kita sedang bercerita, entah itu menggunakan metode menghafal naskah, melihat catatan kecil, atau membaca teks secara utuh. Yakni saat kita kayak seperti melihat buku cerita begitu. Nah, cerita ini harus benar-benar dikuasai, baik dari alur, isi cerita, tokoh cerita, maksud serta tujuan dari cerita tersebut. Bukan hanya sekedar menghafalkan saja, namun kita harus mengetahui seluruh rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Kita harus mengetahui rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut, tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, kemudian membedakan semua sifat, karakter, dan watak dari setiap tokoh, dan mampu mengetahui berbagai emosi dalam cerita tersebut seperti senang, sedih, bahagia, kemudian menderita, marah, lucu, dan sebagainya. Penguasaan materi ini dapat kita lakukan dengan melatih, yakni cara memahami cerita serta dan membaca cerita sampai berulang kali dengan tenang sehingga secara keseluruhan dapat tersimpan dalam hati dan otak kita. Jika tersimpan dalam otak kita, maka kita hanya bisa memahami alur, isi, dan tokoh-tokoh yang ada. Jika di dalam hati, maka kita dapat menempatkan diri kita dalam cerita tersebut, seolah-olah kitalah yang mengalami kejadian pada cerita tersebut. Kemudian yang kelima ada penyampaian materi. Penyampaian materi saat bercerita ini harus diperhatikan pula loh, karena dengan cara melakukan gestur, dengan gerak tangan, bahu, kaki, itu karena dengan cara melakukan latihan gestur seperti gerak tangan, bahu, kepala, dan kaki, itu akan menarik daya minat penonton atau pendengar saat kamu sedang bercerita. Yang keenam adalah meniru suara banyak tokoh. Untuk dapat menirukan banyak suara tokoh, seorang pendongeng ini harus banyak berlatih, yaitu serta observasi. Observasi dalam artian kita bisa misalnya kita akan bercerita dengan karakter seorang maksud saya dengan karakter seekor harimau. Maka kita harus berobservasi bagaimana cara harimau itu mengaum atau mengeluarkan suaranya. Jika kita sebagai kucing misalnya, kita harus observasi bagaimana kucing ini mengeong, kemudian tidak hanya mengeong, maksud saya mengeong ini dalam konteks apa? Jika mengeong pada saat lapar, mengeong saat ngantuk, itu bagaimana? Itu harus diobservasi supaya kita dapat totalitas saat menirukan suara-suara kebanyakan tokoh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai menampilkan keterampilan bercerita lisan. Nah, seorang pendongeng yang baik itu dia mampu melakukan hal yang menarik agar para penonton itu dapat memfokuskan diri mereka kepada penampilan kita atau pada saat kita sedang melakukan pementasan atau penampilan di panggung atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, seorang pendongeng yang baik dan yang ingin sukses pada saat penampilannya nanti, dia juga harus memperhatikan hal-hal atau teknik-teknik yang harus dia gunakan sebelum penampilannya nanti. Nah, tekniknya itu harus berkaitan dan sesuai dengan tema dan topik dari isi ceritanya. Teknik yang pertama itu ada variasi cara. Nah, dalam variasi cara ini biasanya pendongeng itu menggunakan ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan alat peraga dan yang kedua itu tanpa alat peraga. Nah, biasanya pada cara mereka menampilkan dengan menggunakan alat peraga itu ada menggunakan gambar, boneka, papan flanel, atau bahkan benda-benda sehari-hari yang kita gunakan. Nah, dari ilustrasi yang diberikan ilustrasi gambar yang diberikan oleh para pendongeng itu dapat membantu anak agar lebih cepat menangkap pesan yang ingin disampaikan kepada mereka oleh para pendongeng. Ilustrasi gambar yang digunakan oleh para pendongeng itu dapat berupa situasi atau keadaan dari cerita tersebut.
Yang kedua itu menggunakan boneka. Nah, boneka yang digunakan ini dijadikan sebagai tokoh dari cerita yang mereka sampaikan. Boneka yang digunakan pun bisa berbagai macam bentuk, seperti bentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau yang lain yang berhubungan dengan cerita yang mereka sampaikan. Nah, kalau menggunakan papan flanel, yaitu papan flanel itu papan tulis yang dilapisi oleh kain flanel sehingga bisa digunakan untuk menempel gambar-gambar yang sudah digunting oleh para pendongeng sesuai dengan pola yang mereka inginkan. Biasanya penggunaan papan flanel ini digunakan pendongeng pada saat bercerita dengan menunjukkan alur atau urutan peristiwa dan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang terakhir itu dengan menggunakan benda sehari-hari yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Contohnya seperti kita menggunakan payung, ember, ataupun gayung. Nah, payung yang tertutup itu kita imajinasikan sebagai payung yang masih tertutup, kita imajinasikan sebagai tongkat untuk kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah, ember yang terbalik itu kita imajinasikan sebagai alat musik drum. Dan yang terakhir itu gayung bisa kita imajinasikan sebagai topi. Nah, pada cara ini juga adalah salah satu hal yang menarik dan bisa dilakukan oleh para pendongeng agar anak-anak atau audiens dapat tertarik dengan penampilan kita pada saat pementasan. Selanjutnya adalah cara dengan tanpa alat peraga. Nah, bercerita tanpa alat peraga ialah bercerita dengan menggunakan ekspresi, mimik, serta gestur tubuh kita. Nah, itu semua tubuh kita yang mengambil peran dalam cerita tersebut, mulai dari emosi, adegan, ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Mungkin menurut teman-teman, dari kelihatannya bercerita dengan cara ini mungkin kelihatan lebih sulit dibandingkan dengan bercerita menggunakan alat peraga. Tetapi terdapat kelebihan dari teknik cerita ini, yaitu kita dapat lebih menarik perhatian anak dan merangsang pikirannya agar lebih fokus, dan pesan yang kita ingin sampaikan dapat tersampaikan kepada mereka secara mudah. Nah, terdapat beberapa teknik pada cara ini, yaitu yang pertama dengan kita membacakan buku cerita. Pendongeng yang menggunakan teknik ini disarankan agar dapat menguasai materi dan menguasai teknik membaca yang baik dan benar agar penampilannya akan terlihat lebih menarik. Hal yang perlu diperhatikan oleh pendongeng dengan menggunakan teknik ini yaitu ada ekspresi, pelafalan kata atau kalimat, intonasi, suara, dan gestur tubuh. Teknik yang kedua itu dengan memainkan jari tangan. Nah, seorang pendongeng yang kreatif tentu dapat melakukan hal-hal yang kreatif dan yang dapat menarik perhatian para penonton atau anak-anak pada saat penampilannya nanti. Teknik ini dilakukan dengan cara memainkan jari tangan kita sebagai tokoh dalam cerita. Kita bisa membuat tangan kita menjadi seperti bentuk burung, kelinci, buaya, atau kepala anjing, dan yang lainnya. Tentunya itu harus berkaitan dan menggambarkan aktivitas yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan teknik dramatisasi. Nah, teknik dramatisasi ini merupakan salah satu teknik yang bagus untuk digunakan oleh para pendongeng dengan bercerita dan memainkan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti kita itu sedang bermonolog. Teknik ini digunakan pada saat ketika pendongeng sedang bercerita dan muncul karakter atau tokoh nenek-nenek yang berjalan tertati-tati dengan menggunakan tongkat, maka pendongeng juga harus menirukan cara jalannya nenek-nenek tersebut. Baik, saya Nadia Wulandari. Di sini saya akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat persiapan pementasan.
Sebelum memulai penampilan atau pementasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, demi kelancaran serta tercapainya kelengkapan cerita yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah persiapan tempat. Persiapan tempat ini sangat penting untuk kita perhatikan, mulai dari penataan panggung tempat mendongeng, pencahayaan, serta musik atau instrumen pendukung untuk membantu mengiringi pendongeng. Semua hal tersebut harus sesuai dengan tema yang akan disampaikan oleh si pencerita, agar sesuai dengan yang ia sampaikan. Kemudian yang kedua ada penampilan atau kostum. Karena kita nantinya akan diperhatikan oleh banyak orang, makanya kita harus memilih kostum yang lebih menarik, supaya bisa terfokuskan pada kita. Pilihlah kostum yang sesuai dengan cerita kita tentunya. Tidak perlu berlebihan, cukup sewajarnya saja supaya tidak terlihat aneh. Buatlah gaya penampilan tersendiri sesuai dengan kostum yang dipakai. Yang ketiga ada pementasan. Pada saat pementasan berlangsung, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mulai saat kita masuk atau muncul di panggung, sampai akhir saat kita mengakhiri cerita tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama ada memulai penampilan. Kemunculan kita di atas panggung harus kita buat secara menarik supaya penonton atau audiens itu bisa fokus pada saat kita pertama kali muncul tersebut. Kemunculan kita di atas panggung harus kita buat semenarik mungkin agar penonton atau audiens dapat fokus pada kita sejak awal. Nah, merebut perhatian penonton itu hal yang sangat dibutuhkan. Tekniknya kita bisa muncul secara tiba-tiba atau mengejutkan, menyanyi atau hal-hal yang menarik lainnya. Kemudian ada menyampaikan cerita. Penyampaian cerita harus dilakukan secara berubah-ubah, sesuai dengan alur yang ada dalam cerita. Misalnya pada awal cerita kita menggunakan suara yang biasa aja. Kemudian pada adegan sedih, tutur kata kita dapat diubah dengan suara yang menyedihkan. Begitu pula sebaliknya, saat kita beradegan gembira, nada bicara kita harus diubah dengan suara yang menyenangkan. Dan seterusnya sesuai dengan suasana serta adegan yang ada dalam cerita tersebut. Selain itu, dengan gerakan tubuh serta alat peraga yang digunakan, kita harus menghidupkan tokoh-tokoh tersebut dengan cara memberikan ekspresi pada dialog dalam cerita tersebut. Suara yang kita keluarkan harus memperhatikan intonasi, tempo, serta emosi yang ada. Selalu melakukan kontak mata pada penonton saat kita bercerita. Jangan hanya terfokus pada alat peraga serta boneka atau buku yang kita bawa. Dan kontak mata itu baik dilakukan tidak hanya pada satu atau dua penonton saja, namun harus dibagi rata karena mereka dapat merasa bahwa mereka itu juga diperhatikan oleh sang pencerita atau sang pendongeng. Selanjutnya ada memanfaatkan panggung atau tempat yang ada. Manfaatkanlah tempat atau panggung yang ada. Jika luas tempat itu sangat memungkinkan untuk kita bergerak, maka manfaatkanlah dengan baik. Jangan hanya berdiam pada satu tempat. Bergeraklah ke arah kanan, kiri, depan, belakang, atau ke arah penonton-penonton. Kemudian ekspresi juga harus ditunjukkan agar penonton ini dapat memahami ekspresi dan suasana dalam cerita tersebut. Kemudian ada memanfaatkan audiens. Memanfaatkan audiens atau penonton artinya kita dapat melibatkan penonton pada pementasan kita, seperti mengajak dan melibatkan satu anak menjadi salah satu dari peran tokoh yang ada dalam cerita yang kita bawakan. Atau kita juga bisa menggunakan nama pada salah satu penonton yang ada. Ini berguna agar penonton itu dapat memahami serta menikmati cerita yang kita bawakan. Kemudian mengakhiri penampilan. Mengakhiri penampilan dengan cara menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita yang telah disampaikan tanpa ada kesan menggurui. Sampaikanlah pesan dengan kata-kata yang baik serta unik lainnya. Tutuplah penampilan kita dengan cara kita saat memulai penampilan tersebut. Tutuplah penampilan kita dengan cara seperti apa yang kita lakukan pada awal mula kita memasuki cerita tersebut. Nah, maka dari itu dengan cara kita mendongeng serta bercerita yang unik dan mengesankan, maka kita akan mendapatkan kepuasan sendiri ketika kita menghadapi penonton. Artinya kita mendapatkan kebahagiaan serta keberhasilan menyampaikan sebuah cerita dengan terkandung nilai-nilai yang positif. Kemudian pada saat bercerita atau mendongeng itu membutuhkan keterampilan mental, fisik, dan daya pikir.
Keterampilan tersebut harus dilatih secara betul-betul, tidak boleh main-main. Maka pendongeng yang baik itu adalah yang mau berlatih agar bisa menguasai segala yang akan diceritakan dia. Mulai dari situasi, suasana, serta teknik-teknik bercerita yang baik dan benar. Jadilah seorang pendongeng yang mampu menghayati, dapat menciptakan suatu hal yang menarik dalam pementasan. Semua hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Perlu diingat bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah proses. Pendongeng yang baik itu harus berusaha untuk berlatih dan menampilkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian didorong dengan keinginan yang besar untuk belajar mendongeng atau bercerita dengan baik akan membuat semuanya lebih bermakna dan menjadi lebih baik lagi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.